There's not much to do when all I keep is thinking about you. Not doing well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Jumpa lagi nih dengan Bunda Fitri, bundanya Kansa dan Kaira. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga bunda-bunda semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, selalu dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, selalu berbahagia dengan keluarga tercinta. Amin. Yang baru bergabung, Bunda ucapkan selamat bergabung di channel Bunda Fitri Kansa. Kenalkan, nama Bunda Fitri, seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak, sekaligus seorang honorer di Pemda Kepulauan Riau Tanjung Pinang. Sebenarnya Bunda merantau di sini, jadi kampung Bunda aslinya orang Minangkabau, Batu Sangkar. Nah, seperti biasa kalau hari sudah libur, hari Sabtu atau Minggu, jadi waktunya Bunda untuk bersih-bersih, cleaning all dari depan sampai belakang. Nah, ikutin video Bunda ya. Nah, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, cleaning kali ini Bunda mulai di subuh hari. Jadi kebetulan subuh-subuh masih udara segar, sambil olahraga ya, menghirup udara segar. Jadi Bunda bersihkan halaman, karena kebetulan tanaman Bunda juga udah banyak yang mulai ada yang mati-mati, daunnya sudah mulai ada yang mati. Jadi Bunda potong-potongin mana yang sudah mati biar tumbuh dahan baru. Nah, cara Bunda kalau membersihkan halaman, pertama-tama Bunda semua sapu halaman itu. Kemudian kalau ada tanaman Bunda yang mulai ada mati atau ada yang menguning, Bunda potong-potongin. Nah, habis itu barulah Bunda siram-siramin semua tanaman Bunda. Nah, ini kebetulan bunga sirih gading Bunda ini sudah menjulai ke lantai, jadi Bunda potong-potongin biar Bunda bisa taruhin di pot bunga di dalam wadah air nantinya. Nah, lanjut Bunda mau siram-siramin bunga Bunda sambil menyirami lantainya. Jadi ketika kita menyiram bunga, jadi kan airnya menetes ke lantai. Nah, sekalianlah kita membersihkan lantai. Jadi memang lantai halaman Bunda ini Bunda bersihkan seperti ini dengan disiram, kemudian disikat. Itu ada sekali seminggu. Nah, kalau hari-hari biasa paling pulang kerja Bunda sapu-sapu aja. Jadi kalau hari libur ini memang waktunya Bunda untuk bersih-bersih, menyiram lantai, menggosok lantai, kemudian mengepel lantai. Nah, ngomong-ngomong ngepel, jadi kemarin ini Bunda ada pesan kain pel. Nah, kebetulan alhamdulillah Bunda dapat warna putih, karena Bunda lagi ngumpulin barang-barang yang putih, yang estetik putih sama yang dasar kayu. Jadi kebetulan kain pel Bunda ini sudah nggak bisa berfungsi lagi, putarannya itu harus memeras pakai tangan. Akhirnya Bunda pesan beli kain pel. Nah, itu Bunda belinya di Shopee. Nanti linknya nanti Bunda kasih di deskripsi ya, karena juga ada yang nanya kain pelnya yang warna putih beli di mana gitu. Jadi kain pel Bunda yang kemarin itu kan tangkainya yang rusak. Nah, kebetulan kain pelnya itu masih lumayan agak besi ya. Jadi kalau untuk dipakai di luar masih oke lah, masih bisa dipakai. Nah, jadi untuk kainnya Bunda masih pakai yang lama. Kalau untuk di luar, jadi tangkainya baru Bunda pakai yang baru. Karena selagi masih bisa kita manfaatkan yang lama, kita manfaatkan aja. Jadi tips Bunda biar kain pel itu tidak terlalu kotor. Nah, habis ngepel ini Bunda bersihkan lagi dengan air bersih, kemudian Bunda keringin, dan kemudian sekali sebulan atau 2 minggu sekali itu Bunda rendam pakai air hangat, kemudian dikasih sunlight, kemudian dikasih baking soda atau citron. Nah, itu akan membuat kain pelnya itu akan menjadi bersih kembali. Nah, tadinya udah selesai yang di luar, lanjut yang bagian dalam.
Tadi juga sempat merangkai-rangkai bunga yang bunda ambil seri gading yang bunda potong-potong tadi. Bunda kasih wadah air, kemudian bunda taruh di luar meja luar. Oke, lanjut bunda bagian depan, bagian ruang tamu. Jadi karena bunda belum punya vakum cleaner, jadi bunda cara membersihkan karpetnya itu setelah bunda gosok-gosok debunya dengan gosokkan yang lebih berserat, kemudian bunda jemur di tempat yang panas biar debu yang menempel di karpet tersebut rontok atau hilang. Jadi kalau kita pakai karpet ya risikonya seperti ini, kita harus sering-sering membersihkan karpetnya. Lebih baiknya di vakum ya kalau punya vakum cleaner, tapi karena bunda nggak punya jadi makanya bunda jemur. Nah lanjut bunda membersihkan bagian belakang kursi. Nah ini mungkin jarang ya kita jangkau kalau untuk disapu. Paling bunda nyapu-nyapu di bagian bawah kursi ini karena berat juga, karena pakai karpet juga. Paling 2 minggu sekali bunda menyapu-nyapu bagian di belakang kursi ini. Tambah lagi bunda yang bekerja, jadi paling lamanya itu 2 minggu sekali. Jadi lebih baiknya memang seminggu sekali kalau kita sempat. Jadi manfaat kita cleaning all secara keseluruhan seperti ini, selain membersihkan debu yang terperangkap seperti di bawah sofa, kemudian di teralis, juga untuk sirkulasi udara biar teratur, bersih dan sehat. Jadi memang beda betul ketika rumah itu udah di cleaning all dengan rumah yang belum pernah di cleaning, dibersihkan, disapu tapi tidak di cleaning all seperti ini, itu udaranya beda banget. Kalau kita membersihkan rumah secara keseluruhan, debu-debunya dilap, kemudian semuanya disapu, baik yang di bawah kursi, kemudian kamar, dapur, semuanya. Nah itu udaranya segar luar biasa, apalagi setelah lantainya itu dipel dan disapu, dipel dengan sempurna. Jadi cara bunda, kenapa bunda memulai bersih-bersih ini dari luar terlebih dahulu, karena kalau di luar itu masih kotor, kemudian kita masuk di dalam rumahnya sudah bersih, nanti debu yang dari luar itu akan kebawa lagi masuk ke dalam rumah. Makanya bunda mulai dari luar terlebih dahulu. Jadi ketika di luar udah bersih, ketika kita bolak-balik keluar dan masuk ke dalam, nah itu sudah bersih gitu. Oh ya bunda-bunda, kalau bunda di rumah sukanya rumah itu dikasih karpet atau plong langsung keramik seperti ini? Komen ya. Karena kalau suami bunda itu sukanya tanpa karpet, kata beliau, biar nggak berdebu. Nah kalau bunda enaknya itu pakai karpet, tapi ya resikonya itu berdebu. Kita harus sering-sering membersihkan karpet itu. Cuma kalau kita pakai karpet, kita kalau nginjak lantainya itu enggak langsung ke lantai, jadi ke karpet, maka lantai itu enggak terlalu kotor ya, karena kita nginjaknya ke karpet. Kemudian kalau kita pakai karpet umpamanya ya di ruang TV, nah kadang-kadang anak-anak ini belajar atau makan itu kan di melantai, karena meja bunda ini kan rendah ya, jadi mereka belajarnya itu melantai. Nah kalau langsung ke lantai itu kan dingin gitu, tapi ketika pakai karpet, nah itu enak untuk anak-anak duduk santai sambil belajar atau makan. Nah kalau bunda-bunda di rumah gimana? Nah kalau kita pakai karpet, kalau bunda sih ya, itu ada seninya juga, akan menambah keindahan di dalam rumah. Ya mungkin kita beda-beda ya, masing-masing kita mempunyai argumen yang berbeda-beda. Oke bunda-bunda semua, nih bunda lanjut memberesin kamar. Tadi bagian luar sudah bunda bersihkan, tinggal disapu aja ya, yang di luarnya sudah dilap. Terus bagian di bawah kursi, sofa juga sudah disapu-sapu, udah dipel juga sedikit tadi. Cuma masih di bawah bagian kursi aja yang dipel, kalau yang bagian di luar di depannya itu belum dipel. Bunda lanjut dulu membersihkan kamar, jadi memang udah waktunya untuk ganti spray. Bunda ganti spray dulu di kamar bagian depan. Jadi kalau bunda cleaning all itu, kalau untuk bagian rumah itu bunda beresin aja semua dulu, kemudian seperti kamar bunda ganti aja dulu spraynya.
Nah, nanti setelah beres ruang tamu, beres ruang tengah, ruang TV, kemudian ganti spray kamar pertama, kamar kedua. Nah, ketika semuanya sudah rapi dan beres, barulah Bunda lanjut untuk menyapu dari kamar, dari depan sampai ke belakang. Jadi karena kenapa Bunda semuanya diberesin dulu baru kemudian disapu, kemudian baru dipel, karena gini, ketika Bunda satu-satu bersihkan ya, seperti kamar nih Bunda bersihkan dulu, Bunda pel, Bunda ganti spray, kemudian sapu, kemudian pel. Nanti ketika Bunda bolak-balik lagi ke kamar, mungkin ngantar ini ngantar itu ya, nanti lantainya terinjak lagi gitu. Makanya Bunda beresin dulu semua dari depan sampai belakang, rapikan dulu semua dari depan sampai belakang. Nah, baru sekali sapu aja dari depan sampai belakang. Begitu juga dengan pel. Nah, dengan begitu semuanya akan bersih. Kita tidak bolak-balik lagi membersihkan. Ketika udah selesai ini nanti terinjak lagi dari yang ruang tengah belum dipel atau belum disapu, terinjak lagi kamar yang sudah dipel atau sapu, maka akan kebawa lagi ke kamar. Makanya Bunda berurutan, bersihkan dulu semuanya, rapikan dulu semuanya, terakhir baru Bunda sapu dari depan sampai belakang, kemudian lanjut dipel dari depan sampai belakang. Nah, dengan begitu rumah itu akan all bersih semuanya. Nah, untuk ruangan ini yang terakhir Bunda bersihkan, maka Bunda langsung sapu. Jadi habis ini Bunda langsung ke dapur, karena Bunda nggak bolak-balik lagi ke ruang ini, makanya langsung Bunda sapu. Nah, habis ini baru deh Bunda langsung ke dapur. Tapi ketika kita sudah bisa memastikan ruangan itu tidak kita injak lagi, ya udah nggak apa-apa, kita bersihkan langsung dari beresin, langsung sapu, langsung pel. Kalau kita tidak akan menginjakkannya lagi ketika kita bolak-balik ke dalam. Nah, ini Bunda sudah berada di dapur. Nah, dapur inilah ruangan yang terakhir Bunda bersihkan. Jadi kalau dapur ya, aktivitas itu kalau kita di rumah itu lebih banyak nih di dapur. Pagi-pagi sudah mulai masak di dapur, sudah mulai bikin sarapan. Nah, kalau hari libur ini Bunda waktunya lebih banyak di dapur. Kemudian selain itu waktu Bunda juga lebih banyak untuk menggosok baju, karena Bunda menyucinya itu 2 hari sekali. Jadi karena Bunda bekerja, kalau sempat malamnya itu Bunda lipatin mana baju yang harian, sedangkan baju yang digosok, baju yang harus Bunda gosok yaitu baju kerja, baju anak-anak sekolah, nah itu masih Bunda sisihkan aja, masih di keranjang. Bunda kumpulin selama Sabtu Minggu. Nah, di Sabtu Minggu itulah Bunda menggosok. Jadi memang kalau menggosok itu memakan waktu yang luar biasa lama kalau bagi Bunda ya, karena Bunda menggosoknya untuk 1 minggu. Pakaian anak-anak selama 1 minggu. Nah, itu pakaian anak-anak itu 6 setel, 2 orang anak berarti 12 setel. Begitu juga dengan kami bekerja 5 hari, 5 baju, dan itu komplit ayahnya Bunda. Nah, jadi kalau Bunda menggosok hari Sabtu atau hari Minggu itu bisa 2 keranjang gitu. Makanya Bunda nggak sanggup lagi untuk menggosok kain harian. Jadi walaupun Bunda bekerja, Bunda usahakan untuk tidak melupakan peran Bunda sebagai ibu rumah tangga. Bunda apalagi Bunda tidak dibantu oleh ART, jadi Bunda mengerjakannya sendiri. Bunda harus pandai-pandai membagi waktu untuk kerja, untuk ibu rumah tangga sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, kemudian bisa memberesin rumah, memasak. Nah, semuanya itu harus Bunda pandai-pandai membagi waktunya, sehingga antara pekerjaan dengan profesi sebagai ibu rumah tangga tidak terlupakan atau terlewatkan. Tapi jujur ya, kalau Bunda ya secara pribadi, karena Bunda bekerja ya, itu memang sulit ya untuk bisa mengatur waktu secara efektif, apalagi ya ketika ada peraturan baru, ketika Bunda di kantor itu harus masuk 7:30, sedangkan anak-anak masuknya jam 7. Jadi 6:30 itu Bunda harus sudah ready untuk pergi ke sekolahnya anak-anak, ngantar anak-anak sekolah dan langsung berangkat ke kantor. Nah, itu Bunda masih bisa usahakan untuk
bikin sarapan untuk anak-anak, sama untuk bekal dibawa ke sekolah, sama bekal untuk dibawa ke kantor. Nah itu memang bunda harus bangun sebelum subuh. Begitu juga dengan pulang, apalagi sekarang jam kerja kantor bunda ditambah lagi waktu pulangnya menjadi jam 5. Jadi jam 5 itulah anak bunda menjemput anak-anak, karena anak-anak juga ikut eskul, jadi mereka pulangnya jam 5. Makanya bunda betul-betul waktunya habis separuh dari waktu dari 24 jam itu di luar, yaitu bekerja dan menjemput anak-anak. Nah pulang-pulang itu udah jam 6 kurang, sampai di rumah itu udah siap-siap untuk mandi maghrib, kemudian nyuapin anak-anak makan, kemudian kalau ada anak PR sebentar ngajarin anak-anak PR. Nah itu udah waktunya udah langsung malam, udah tidur lagi. Jadi kayaknya waktu untuk di rumah itu bisa dibilang sejam 2 jam ya. Akhirnya sudah langsung istirahat, besok seperti itu lagi. Makanya waktu untuk bunda bersih-bersihnya hanya bisa di Sabtu atau Minggu. Lagian di waktu bunda kerja kan tidak ada yang memberantakin rumah kecuali pada malam hari ya. Paling pada malam hari itu bunda mungkin langsung beresin yang berantakan itu paling tasnya sekolah anak-anak, kemudian buku anak-anak, bekal-bekal yang harus dicuci pulang kerja. Nah itulah paling yang bikin berantakan rumah. Nah itu harus bunda langsung kerjain di malam itu biar paginya bunda nggak kerepotan lagi. Nah begitulah selalu bunda di setiap hari ketika bunda kerja. Nah di waktu Sabtu Minggu lah ini bunda membersihkan secara all, betul-betul dilap, disapu, dipel dari depan sampai ke belakang. Nah alhamdulillah bersih-bersih bunda sudah selesai, akhirnya selesai juga. Nah waktunya bunda memasang karpetnya kembali, kemudian menata-nata barang kembali. Nah kebetulan kemarin bunda beli bunga ya, karena bunda ini suka bunga, apalagi tadi ya bunga hidup itu suka sekali. Cuma kalau untuk di dalam rumah bunga hidup ini susah perawatannya, apalagi bunda yang bekerja, kadang-kadang nggak tersiram atau karena kelamaan di dalam rumah lupa bunda mengeluarkannya sekali 2 hari atau 3 hari sekali. Nah itu bunganya akan layu atau menguning, makanya bunda beli bunga yang mati jadi untuk hiasan di sudut rumah. Masya Allah, tabarakallah, sudah saya juga beres-beres bunda hari ini. Nah semuanya sudah bersih, udah kincong kembali, dapurnya sudah bersih, udah rapi, kemudian ruang tamu, ruang tengah, kemudian teras sudah bersih. Alhamdulillah, terima kasih ya bunda-bunda semua sudah menonton video bunda. Semoga bunda-bunda semua semakin semangat ya bersih-bersihnya, semakin semangat untuk beraktivitas sebagai ibu rumah tangga. Semoga video bunda ini menginspirasi, membuat bunda-bunda semakin semangat lagi. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I know that you're